35 menyatakannya. Jalan Allah itu digambarkan seperti jalan raya. Sudah baca nanti di ayat yang 30, di jalan raya, sebuah jalan raya yang akan disebut jalan kekudusan. Ya, Yesaya 35 ayat 8. Sebuah jalan raya bagi orang yang mau hidup dalam keselamatan Tuhan. Dikatakan dia akan menempuh jalan Tuhan itu, dan jalan itu sempurna, dan jalan itu adalah jalan raya yang disebut jalan kekudusan. Apa artinya? Yesaya menjelaskan lebih lanjut ke depan. Orang yang karena itu jalannya kekudusan. Jadi kalau saudara mau mengikut Kristus, jalan itu adalah jalan kekudusan, maka Yesaya berkata, jalan itu tidak akan ada orang najis mau melewatinya. Orang yang najis tidak akan melewati jalan itu, kata Yesaya. Itu hanya akan dipakai oleh mereka yang mengikuti jalan yang benar. Tidak ada satupun kita yang akan bisa mengikut Kristus kalau kita ini memilih jalan yang najis. Karena tidak ada orang najis yang mau memilih jalan raya Tuhan itu, yaitu jalan kekudusan itu. Dikatakan juga orang bodoh tidak akan pernah melintasinya. Ya, orang yang dibodohkan oleh dunia ini dan justru melihat jalan-jalan Allah itu justru menjadi kebodohan. Jadi tidak akan pernah ada orang yang bodoh seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang kaya, aku akan membongkar lumbung-lumbungku lebih banyak dan menumpuk harta kekayaan, maka puaslah jiwaku oleh karenanya. Tetapi Yesus berkata, hai kamu orang bodoh, itu jalan dunia. Ini jalan untuk apa? Semua yang kau kumpulkan hari ini juga nyawamu diambil. Hai engkau orang yang bodoh. Orang yang bodoh dikatakan firman Tuhan tadi digelapkan dengan semua fokus kepada dunia ini, tidak akan mengikuti jalan kebenaran itu. Itu gambaran daripada Nabi Yesaya. Jalan ini hanya dipakai mereka yang mengikuti jalan yang benar. Jalan itu adalah jalan raya kekudusan. Maka pendosa, para najis, orang-orang yang bodoh tidak akan mau, tidak akan suka, dan tidak akan dapat berjalan di dalam jalan itu. Dan bukan hanya itu saja, maka orang-orang yang berada di dalam jalan kekudusan itu menjadi bahan olok-olokan buat mereka yang tidak memilih jalan itu. Saat kita memutuskan untuk follow him, mengikutinya, kita ini berada di dalam cara dan jalan Allah yang berbeda dengan cara dan jalan dunia ini. Saya rekan ini ada di penutup, saya tidak tahu sejauh mana firman Tuhan itu bukan hanya masuk ke telinga kita dan keluar telinga yang lain, dan tidak ada yang tertanam di dalam hati kita. Sejauh mana setahun kita berbicara mengenai follow him ini, bagian-bagian firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita. Saya mau segarkan satu, saudara. 5 hal dikupas terus-menerus dalam khotbah, ya, dalam setiap hari Minggu. Apa yang menyebabkan jalan dan cara kita dan dunia ini berbeda dengan cara dan jalan dari Allah itu? Karena satu, dikatakan kita sudah pelajari dengan banyak lebar, bahwa sifat dasar Allah, keberadaan Allah, nature dari Allah itu berbeda dengan kita manusia. Karena itu berbeda, maka cara dan jalannya juga akan berbeda. Cara dan jalan Allah itu berbeda dengan dunia ini, karena jalan dan cara dunia ini hanya dapat dipahami mungkin hanya dengan logika, dengan pemikiran. Tetapi jalan dan cara Allah hanya dapat kita ikuti dengan iman. Tanpa iman, tidak ada satupun kita yang akan mengikut jalan dan cara Allah. Mungkin menjadi bahan justru kebodohan, suatu yang mungkin tidak masuk akal. Cara dan jalan Allah hanya akan dapat diikuti oleh orang yang sungguh-sungguh berjalan dengan imannya. Saya harap itu tertanam di hati. Tanpa iman tidak ada orang yang bisa follow him, mengikut Tuhan. Yang ketiga, kita segarkan kembali,
di dalam cara Allah itu bukan kuat dan gagah kita. Kalau kita mau masuk dalam jalan dan cara Allah, selalu ada campur tangan dan tindakan Allah, bukan semata-mata dari kemampuan kita. Begitu kita memutuskan mengikut jalan dan cara Allah, jangan kita mengukur hanya dengan kapasitas kita sendiri. Apapun panggilan Allah untuk kita berjalan kepada kehendaknya, kita harus sadar ada campur tangan Allah yang luar biasa di dalamnya. Dan saudara, itu hal yang ketiga. Kalau saudara mau mengikut cara Allah dan saudara hanya mengukur dengan kemampuan saudara, setiap hari saudara akan stres. Saudara yang melayani Tuhan hanya memikirkan persoalan dan masalah, bagaimana cara saya bisa mengatasinya. Saya rasa Musa tidur sepanjang malam tidak akan bisa tidur, memikirkan laut merah terbentang, tentara Mesir di belakang. Bagaimana caranya? Kalau tidak ada cara dari jalan campur tangan Allah, kita hanya stres memikirkan pekerjaan-pekerjaan dan mengikuti jalan Tuhan. Tetapi kita dapat lihat apa yang dikatakan jalan dan cara Allah itu bukan sekedar diri kita, kemampuan kita. Selalu ada campur tangan Allah di dalamnya. Kalau kita tidak meyakini ada campur tangan Allah, kita tidak akan mungkin bisa mengikuti jalan cara. Kita tidak akan mungkin follow Him. Hanya orang-orang yang sadar kalau saya mengikut jalan Tuhan, bukan hanya tangan saya, bukan hanya kaki saya, bukan hanya kekuatan saya, campur tangan Allah ada di dalamnya. Hanya orang demikian yang akan berjalan di dalam cara dan jalan Allah seperti Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Yang keempat, kita juga sudah membahas bahwa jalan dan cara Allah itu adalah jalan pengampunan dan kasih. Seluruh unsur kebahagiaan yang kita baca bertolak belakang. Kalau sudah baca kebahagiaan, berbahagialah orang yang berduka cita. Itu jungkir balik, itu sungsang saudara. Dengan semua nilai kingdom of word ini, orang dikatakan berbahagia. Baca satu persatu, berbahagialah orang. Itu ironis kan? Itu jungkir balik, itu sungsang dengan dunia. Dan baca satu persatu, berbahagialah orang yang miskin kan? Berbahagialah orang yang dianiaya. Mana bisa menurut konsep kingdom of word mengenai kebahagiaan itu. Tetapi saya dapat lihat kingdom of God berbeda. Jalan itu jalan pengampunan, jalan itu adalah jalan kasih. Dan yang kelima, kita juga sudah dalami bersama bahwa jalan Allah itu berbeda dengan dunia ini. Karena jalan Allah selalu adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan hari ini saudara, kita masuk ke bagian penutup tepat pada masa Prapaskah buat kita semua. Mari kita sadari jalan dan cara Allah itu adalah jalan raya kekudusan. Yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, mengikutinya itu berarti kita menempuh cara dan jalan yang kudus, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kekudusan adalah cara dan jalan Allah. Apa sebabnya? Sekali lagi, satu, karena keberadaan Allah, hakikat Allah, nature Allah, sifat dasar dari Allah adalah kudus. Maka kalau dia kudus, seluruh cara dan jalannya juga kudus. Tidak mungkin Allah yang kudus memilih cara dan jalan yang tidak kudus atau yang berdosa atau berkompromi dengan dosa dalam kehidupan kita ini. Dalam penglihatan, tidak ada waktu kita baca penglihatan mengenai apa yang dilihat orang mengenai Allah itu. Saya ambil dua contoh saja. Perjanjian Lama, Nabi Yesaya melihat penglihatan. Kalau saudara melihat Allah ditunjukkan, bagaimana kita dapat lihat Yesaya mengalami penglihatan itu. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 3. Allah yang dilihat oleh Nabi Yesaya itu, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Itu penglihatan dari Nabi Yesaya. Para serafim itu berarti penghuni surga, para malaikat berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka,
Tidak ada orang yang bisa melihat terang Allah bisa selamat. Terang itu begitu luar biasa. Dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya, yaitu kekudusannya. Itu kalau kerajaan Allah akan datang dengan sepenuhnya. Itu yang dilihat oleh Nabi Yesaya. Saya langsung meloncat ke penutup di dalam Perjanjian Baru kitab Wahyu. Apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes pada waktu disingkapkan penglihatan mengenai Allah tidak berbeda dengan yang dilihat oleh Nabi Yesaya dan semua nabi dalam Perjanjian Lama. Wahyu menyatakan, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Saya rasa dua contoh ini sudah cukup buat kita. Allah itu kudus. Kekudusannya itu saya dapat lihat begitu. Jadi kalau kita dikatakan menjadi penghuni surga siang dan malam, kita hanya akan terus mengagungkan kekudusan dari Tuhan itu. Apa artinya kudus itu, saudara? Nah, saya dari kota Kudus, saudara. Apa artinya kudus itu, saudara? Dari kata kados. Kados itu berarti terpisah. Jadi secara harafiah, kalau saya katakan suci, kudus, oh ini orang kudus, ini orang yang suci. Artinya, saudara, adalah terpisah. Terpisah itu berarti tidak bercampur. Tidak bercampur dengan yang lainnya. Saya harap ini penting buat kita untuk kita pahami. Kita masih hidup di dunia, kalau kita katakan kudus, kita tidak akan tercampur baur dengan nilai-nilai yang ada di dunia. Benar-benar terpisah dari segalanya dan di atas segalanya. Sekali lagi supaya dapat, inilah arti harafiah daripada kudus. Jadi kudus itu artinya, saudara, kita ini terpisah, sungguh-sungguh terpisah. Terpisah dari segala sesuatu dan di atas segala sesuatu. Jadi kalau kita mau menghayati bahwa Allah itu kudus, saya tidak tahu sejauh mana pujian hari ini dipilih oleh worship leader dengan kita, dia mengatku masuk ruang Maha Kudus. Sejauh mana sudah menghayati bahwa Allah itu kudus. Kekudusan Allah itu mungkin 0, berapa persen melekat di dalam diri Presiden Jokowi. Dia lain daripada yang lain dengan kita. Dia terpisah daripada yang lain. Itu sebabnya pada waktu dia mengunjungi San Francisco, dia dikawal begitu rupa. Dan saudara-saudara yang mau berjumpa dengan Presiden Jokowi, dia di atas segala-galanya di Indonesia karena dia presiden. Saya hanya mengambil makna kekudusan Jokowi, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekudusan Tuhan, saudara. Dia mungkin hanya 0, berapa persennya. Dia memang di atas, tetapi dia jauh, Allah lebih di atas daripada Presiden Jokowi. Tetapi semua orang Indonesia yang tahu bahwa Jokowi itu dalam arti harafiah kudus di atas segala-galanya, berbeda karena dia presiden, diundang datang jam berapa? Apakah mereka datang 10 menit setelah Pak Jokowi ada di situ? Tidak ada satupun yang akan telat. Pintu sudah ditutup. Ini orang kudus istimewa. Kalau saudara datang, hormati dia. Saya ingin tanya saudara, sejauh mana saudara menghormati Tuhan? Ku masuk ruang Maha Kudus. Allah ribuan persen lebih tinggi daripada Presiden Jokowi, saudara. Apakah saudara akan memasuki ruang Maha Kudus dengan sikap hormat, dengan sikap kudus? Allah dengan segala keberadaannya itu, kepribadiannya adalah pencipta. Dia lain daripada segala ciptaannya. Dia terpisah dari dosa, di atas segala-galanya. Itu arti kudus daripada Allah. Dan yang kedua, itu sebabnya kehendak dari Allah, rencana, jalan, dan cara-cara Allah itu juga kudus, artinya terpisah dari dosa. Maka saya dapat lihat
Setiap kali saya baca di dalam Alkitab, di mana hadirat Tuhan hadir di situ, dikatakan ini tempat yang kudus. Pada waktu Musa menghampiri semak belukar yang ada apinya, dengan cepat dia mendengar suara, jangan datang dekat-dekat. Jangan datang dekat-dekat. Tinggalkan kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri saat ini adalah tanah yang kudus. Ya, boleh bertanya, kenapa tanah itu kudus? Apakah benar bahwa tanah itu kudus? Tanah itu tanah biasa. Tetapi kalau Allah hadir di tanah itu, maka menjadi tanah yang kudus. Allah hadir di baitnya, maka baitnya itu kudus, bukan bait itu. Mengapa bait itu kudus? Karena Allah hadir di dalamnya. Kalau Allah sudah tidak hadir di dalamnya, meskipun dikatakan itu adalah bait yang kudus, dia bukan lagi bait yang kudus. Kekudusannya ditentukan oleh kehadiran Allah di dalamnya. Saya tahu sudah semua kalau datang kebaktian dalam menginginkan hadirat Tuhan, kan? Saya ingin hadirat Tuhan. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Aku ingin mengalami hadirat Tuhan. Apakah itu konsisten dengan sikap saudara? Kalau saudara sungguh-sungguh menghayati bahwa Tuhan itu hadir, seperti Jokowi hadir di San Francisco dan disediakan tempat begitu rupa yang nampak dan terlihat, saudara akan lihat sikap saudara bahwa saudara menghadapi orang yang kudus, terpisah daripada yang lain. Ini tidak sembarangan. Kita akan memasuki, bahkan tersungkur di dalamnya seperti para malaikat, tersungkur dan menutup matanya dan hanya menyembahnya karena maha tinggi dan maha mulia. Jangan engkau dekat bait kudus. Dan hari ini kalau kita pun ingin supaya Tuhan itu Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita, oleh karena imanmu, Kristus tinggal diam di dalam hatimu dan tubuhmu menjadi bait Allah, tempat roh Allah tinggal diam di dalamnya. Apakah saudara menyadari tanah itu menjadi kudus, bait itu menjadi kudus, tubuh kita ini pun harus kudus kalau kita sungguh-sungguh mengharapkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya saya baca di dalam Imamat 19 ayat 2, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Semua pengikut Kristus, dikatakan 1 Petrus pasal 2 ayat 9, engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kingdom of self, kingdom of world, kegelapan itu, dan masuk berpindah kepada terangnya yang ajaib, yaitu kingdom of God. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, yaitu umat dengan kerajaan diri kita sendiri, kingdom of Satan, sekarang bukan lagi, karena kamu termasuk dalam kewarganegaraan kerajaan Allah itu. Dan saya harapkan saudara hayati setiap kali saudara nanti berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli, saudara itu bukan sekedar kata-kata yang kosong. Saudara akan hayati, saudara akan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan seterusnya dan seterusnya, dan kepada Yesus Kristus anaknya itu, dan seterusnya dan seterusnya. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan seterusnya. Lalu apa? Gereja yang kudus dan am. Saudara berani berdiri dan berkata demikian, itulah kita, saudara. Kita adalah gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Bukan persekutuan orang San Jose, dan ini persekutuan orang kudus. Adakah saudara berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli saudara dengan penghayatan yang sungguh? Itulah kita yang memutuskan diri follow Him. Itu berarti kita mengikut cara dan jalan kekudusan daripada Allah. Saya harapkan kita menyadari bahwa kita hidup dalam nilai-nilai yang jungkir balik dalam kehidupan di dunia ini. Menjadi pengikut Kristus berarti berani tampil beda
berani untuk menjadi bahan olok-olokan buat dunia ini, dapat berani untuk dianggap sebagai orang yang aneh buat dunia ini, karena nilai kerajaan Allah memang berbeda dengan nilai kerajaan dunia ini. Jadi saya untuk melihat, mari saudara sadari, kita berada dalam situasi yang berbeda dengan kerajaan Allah itu. Josh McDowell dalam bukunya Right from Wrong mengungkapkan kasus-kasus yang luar biasa. Salah satunya saya ungkapkan di Amerika Serikat ini, survei yang ditampilkan, angka perceraian di Indonesia, kalau saya lihat perceraian di tengah-tengah kaum muslim yang mengizinkan perceraian, 100% pernikahan, 10% berakhir dengan perceraian. Di Indonesia, di negeri muslim yang mengizinkan perceraian. Di negeri-negeri di mana kekristenan jadi mayoritas, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berapa angka perceraian, saudara, di Eropa? Berapa angka perceraian di Amerika ini, saudara? Berlipat-lipat ganda dibanding dengan negeri muslim, saudara. Data yang ditampilkan oleh Josh McDowell dan kondisi di Amerika, 1.000 gadis remaja yang belum menikah sudah menjadi ibu setiap tahunnya. 1.106 gadis remaja menjalani aborsi di Amerika ini. 219 remaja terjangkit penyakit kelamin di Amerika. 500 anak remaja menggunakan obat-obat terlarang terus setiap tahunnya. Dan kalau angka ini saya daftar di dalam buku ini, orang yang mengikut jalan dan dunia ini dengan segala nilai-nilainya, terus akan lihat angka perceraian akan terus makin tinggi, penyimpangan seksual juga makin tinggi, para orang bisnismen makin sulit untuk dapat mempertahankan hidup yang bersih dengan berbagai macam pola dalam kehidupan ini. Maka izinkan saya untuk mengakhiri. Kalau kita memutuskan mengikut kingdom of God, follow him, dan kita melawan kingdom of self dan kingdom of world dan beralih itu, bagaimana caranya kita dapat menjadi orang yang kudus, hagios itu, orang yang terpisah, orang yang dikuduskan, berbeda dengan dunia ini. Dan ini resep yang sangat sederhana, sudah baca dari firman Tuhan. Rasul Paulus menggambarkan kekudusan sebagai dua proses saja yang berkesinambungan. Berkesinambungan itu berarti terus-menerus dalam kehidupan kita, untuk kita usahakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, proses itu berarti mengandung aspek menjauhi. Orang yang mau mengikut Kristus itu berani berkata tidak kepada dunia. Itu proses yang pertama. Saya tidak mau pergi ke nightclub, tapi saya tidak mau berkata, tapi saya berkata ya pergi ke gereja. Tapi kalau sudah hanya berkata tidak kepada nightclub, tapi saya tidak berkata ya pergi ke gereja, sampai kapanpun saudara-saudara, hanya akan menjadi orang Kristen lingkaran setan. Tidak, Tuhan mengajar kepada kita perlu memperlengkapinya dalam berkata ya kepada Kristus. Sudah berani berkata tidak kepada dunia, tapi saudara harus berani berkata ya kepada Kristus dengan mentaati kehendaknya. Maka kita akan terus dalam proses menerus menjadi pengikut Kristus yang sejati. Orang yang paling kuat di dunia ini, sekuat apapun saudara, tidak cukup untuk menentang, hanya untuk menentang kuasa dosa dan hanya sekedar berkata tidak kepada dosa. Yang kita perlukan ialah anugerah yang membangkitkan kekuatan di dalam hidup kita untuk kita ini bersedia berkata ya dan ya dan ya kepada Kristus. Kalau sudah tidak melakukan hal itu, hanya berkata tidak kepada dunia ini, dan hanya akan menjadi frustasi, tak henti-hentinya frustasi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Katakan ya tanpa henti kepada Kristus. Mari kita akan mengakhiri follow him ini, dan tema-tema minggu ini, dan penutup masa prapaskah ini. Dan katakan ya dan ya kepada Kristus. Semakin kita ya kepada Kristus, makin gigih kita berkata ya kepada Kristus, makin jauh kita akan meninggalkan dosa dan hidup
dalam kekudusannya.